untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham. Ada request juga dari teman-teman, tapi nggak semuanya akan kita bahas dalam video ini karena keterbatasan waktu. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, untuk kesimpulan yang saya berikan ini bisa berbeda dengan kalian. Jadi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, yang pertama akan kita cek untuk saham BMRS ya, dan untuk saham BMRS kemarin Jumat turun tipis 0,88% ya. Kalau secara teknikal untuk BMRS ini sedang konsolidasi. Support terdekatnya ada di harga 214 dan resistennya ada di 248. Jadi kalau mau masuk di BRMS, amannya bisa nunggu di area support. Supportnya di 2, ya mungkin di sekitar 216 atau 214 ya. Kalau amannya mau masuk di BRMS, tapi kalau mau nyicil pas BMRS berada di area sini 220 ya nggak apa-apa, disclaimer ya. Yang penting pasang antisipasi aja. Kalau tujuannya untuk trading, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support, mungkin di 210 atau 212. Ya, itu untuk BRMS secara teknikal. Kalau kita cek untuk perdagangan kemarin Jumat tanggal 19, BRMS ada yang akumulasi ya, ini bisa kita lihat bareng-bareng. MG net buy 7,5 M ya. Jadi untuk BRMS kemarin Jumat diakumulasi MG. Yang jualan ada ZP, OD, SQ ya. Dan untuk asingnya BMRS gimana? BRMS. Untuk asingnya net sell ya, net sell 3,2 M tapi diakumulasi oleh MG, dan mudah-mudahan nggak lama lagi MG nerbangin ya. MG-nya average di harga 228. Di sini ya berarti floating loss sedikit untuk kemarin Jumat si MG. Kalau kita cek dari tanggal sini, dari tanggal 30 Juni awal BRMS konsolidasi. Tanggal 30 Juni. Oke, kalau dari tanggal 30 Juni BRMS emang diakumulasi sama MG ya. MG net buy paling banyak 70,7 M. Selain MG ada ZP, YPIF. Tapi perlu hati-hati, BK-nya jualan cukup banyak ya, ini 168 M. Tapi kemarin Jumat BK-nya nggak tampil ya. Kemarin Jumat tanggal 19 BK-nya ada nggak ya? Kemarin Jumat BK-nya masih jualan cuman sedikit. Apakah mungkin barangnya udah habis ya, kita nggak tahu. Yang penting BK-nya udah nggak jualan dan MG-nya yang akumulasi, jadi ada harapan ya untuk BRMS kalau mau trading seperti tadi. Bisa kalau mau nyicil besok Senin ya antisipasi aja sedikit di bawah support, yaitu untuk BMRS, dan target kenaikannya untuk target satunya di area 248. Oke, itu untuk BRMS ya, agak susah. Selanjutnya kita cek saham Friend ya, yang kedua. Dan untuk saham Friend kemarin itu breakdown kalau nggak salah. Nah kan breakdown di bawah support, jadi perlu hati-hati. Untuk saham Smart Friend kembali lagi di range area konsolidasinya ya, sedikit di bawah supportnya. Untuk Smart Friend, kalau secara teknikal sih kemungkinan untuk besok Senin karena ini breakdown ya kemungkinan akan konsolidasi. Kalau nggak konsolidasi malah turun ya. Itu secara teknikal. Coba kita cek untuk perdagangan Friend. Untuk Friend kemarin Jumat asingnya net buy. Asing net buy 2,6 M ya kemarin Jumat tanggal 19. Yang masuk siapa di Friend?
Untuk smartfren yang masuk untuk asingnya ada AI, CCYU, dan yang jualan asingnya ada DRZP. DR cukup banyak 8,4 M. Untuk keseluruhan untuk smartfren itu kemarin didistribusi oleh LG ya. Jadi LG buang barang cukup banyak 19,9 M. Kalau kita cek dari sini coba ya, dari awal smartfren ini breakout resisten pertamanya tanggal 28 Juli. Kok 28? 26 Juli. 26 Juli. Smartfren dari tanggal 26 Juli sedikit distribusi ya, jadi akumulasinya nggak terlalu besar. Dan yang nampung YU, CC, BB, PD, MG juga punya posisi ini. Dan kalau diperhatikan di sini MG ini smartfren merupakan salah satu saham ya, saham pilihan MG untuk scalperan. Jadi yang bikin menarik ini di smartfren ada MG yang scalping dan dia masih punya posisi average di 102,15 M. 102 berarti ya floating profit dikit ya untuk MG. Jadi kemungkinan kalaupun besok turun MG masih masuk itu masih ada harapan untuk trading di smartfren ya. Pokoknya kalau smartfren besok turun dan kemudian MG-nya mulai masuk ya itu masuk aja nggak apa-apa karena nggak lama lagi biasanya dinaikin ya sama MG. Ya itu buat trading aja sih untuk smartfren. Kalau buat long term sebenarnya untuk smartfren ini agak kurang gimana gitu ya. Soalnya untuk fundamentalnya juga kurang bagus untuk smartfren. Selanjutnya kita cek saham MDKA ya. Dan untuk MDKA ini kemarin Jumat naik tipis 1,6%. Kalau dilihat secara histori long term-nya untuk MDKA ini cenderung bullish ya. Ini sempat koreksi dan bentuk rectangle. Kita ukur aja rectangle-nya untuk cari support resisten. Untuk MDKA secara teknikal support terdekatnya ada di harga 4.280 ya. Kemarin gagal breakdown dan bertahan di atas support dan resisten terdekatnya ada di 4.560 kalau gagal kalau berhasil breakout 4.560 ada kemungkinan MDKA bakal nutup gap di area sini ya. Ini ada gap cukup lebar di area sini di area 4.000 ya, sedikit di bawah 5.000 ya. Jadi mudah-mudahan untuk MDKA bisa nutup gap di area sini. Kalau besok mau masuk secara teknikal sudah berada di area support terdekatnya ya untuk MDKA. Kalau kita cek untuk MDKA kita cek MDKA kemarin tanggal 19 ada akumulasi ya, ada sedikit akumulasi dari AKZPCC. Jadi MDKA ada yang mulai akumulasi dan ini ada MG juga ya. MG kemarin masuk 3,7 M. Jadi untuk MDKA kalau besok mau masuk ya nggak masalah sih. Momennya ada dan ada yang akumulasi walaupun sedikit ya. Jadi untuk MDKA targetnya kalau mau trading jangka pendek bisa pasang target di area 4.570 atau kalau mau menunggu lebih sedikit lebih lama mudah-mudahan MDKA bisa nutup gap di area sini di area 4.700 5.000. Oke, itu untuk MDKA. Selanjutnya kita cek saham Wika ya. Untuk saham Wika ini udah berhasil breakout resisten yang pertama kemarin tanggal berapa ini breakoutnya? Tanggal 12 Agustus ya berhasil breakout resisten pertama untuk Wika.
Jadi untuk target selanjutnya kalau Wika ini bisa bertahan di atas 1030, mudah-mudahan Wika bisa ngejar resisten selanjutnya 1115 ya. Dan ini sudah mendekati support, jadi kalau besok Senin mulai nyicil, gak apa-apa, disclaimer, bisa pasang antisipasi aja sedikit di bawah support, mungkin di harga antisipasinya di 1025 atau 1020 ya, itu untuk Wika secara teknikal. Support terdekatnya ada di 1030 dan resisten terdekatnya ada di 1115. Kalau kita cek untuk perdagangan kemarin Senin, sorry, kemarin Jumat. Kemarin Jumat Wika masih sepi sebenarnya ya. Untuk valuasinya sedikit ini 14,3 M dan aslinya net sell 197 juta. Wika. Ini korban corona ya, belum pulih sampai sekarang. Untuk Wika kemarin sebenarnya kalau dilihat sih ada sedikit akumulasi, cuman nggak hampir 11-12 ya yang net buy sama net sell. Jadi belum begitu rame untuk Wika. Coba kita cek dari mana ya? Dari sinilah, dari awal Wika, dari range konsolidasinya ini siapa yang nampung, kita cek dari tanggal 15 Maret. April, Maret. Coba kita cek dari tanggal 15 Maret untuk Wika. Ada yang akumulasi sebenarnya ya, diakumulasi sama MG ya. Ini bisa kita cek dari tanggal 15 Maret sampai 20 ini MG-nya net buy cukup banyak 42 M. Dan yang jualan PD BBCC. Berarti emang Wika ini udah di bottom ya. Buat turun lagi itu agak susah kayaknya ya. Jadi MG masuk average di 977. 977 berarti floating profit untuk MG. Ya untuk Wika ada yang akumulasi ya. Untuk selama konsolidasi ini ada yang akumulasi. Dan mulai uptrend mudah-mudahan ya. Dia mulai bisa ikut window dressing tahun ini. Targetnya berapa kira-kira ya. Ya skenario kalau berhasil breakout di atas 1115 ya ngejar 1185, berhasil breakout ini yang ngejar area sini ya. Seperti itu untuk skenario dari Wika. Momennya cukup baik ini ya, dekat sama support. Jadi kalau mau masuk bisa pasang antisipasi di mungkin di 1020 ya. Itu untuk Wika, disclaimer. Selanjutnya kita cek saham energi ya. Energi. Untuk energi konsolidasi ya, konsolidasi secara teknikal. Energi konsolidasi ya, ini sudah dari tanggal berapa ini, dari tanggal 26 Juli konsolidasi terus ya, ini breakout ya, konsolidasi di area ini garis Fibonacci 278 ya untuk ENRG ya. Jadi untuk ENRG ini coba kita lihat untuk transaksi kemarin ya. Tanggal 19 Agustus. Untuk kemarin Jumat ZP jualan ya, jualan cukup banyak 14,1 M. Dan yang nampung ada KZ ya, ditampung oleh KZ. Kalau kita cek dari awal konsolidasinya ini, kita cek coba dari tanggal 25 Juli. Ada distribusi malahnya untuk energi, belum ada yang akumulasi. Jadi mungkin untuk ENRG itu akan konsolidasi dulu ya. Kalau nggak konsolidasi dulu malah dia cenderung turun. Jadi hati-hati untuk ENRG besok
Senin itu ada kemungkinan kalau nggak konsolidasi karena ini breakdown ya bakal ngejar area support terdekatnya di 244 ya. Kalau mau masuk mungkin di area sini aja 244 atau 248 itu boleh mau kalau mau mulai nyicil ya. Karena untuk ENRJ ini secara long termnya uptrend ya, untuk trennya itu masih uptrend. Oke, itu untuk ENRJ. Kemungkinan untuk besok Senin kalau nggak konsolidasi malah turun. Kalau mau masuk ya pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 240 itu untuk antisipasi ENRJ ya. Selanjutnya kita cek saham MTEK ya. MTEK kemarin turun tipis ke harga 1.900 ya. Turun 0,7%. Kalau secara teknikal untuk MTEK ini sedang berada di area support ya, 1000 supportnya itu 1880 untuk support terdekat MTEK ya kalau pakai Fibonacci. Jadi kalau besok mau masuk bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 1840 atau 1830. Itu MTEK secara teknikal. Kalau kita cek broker summary-nya untuk MTEK kemarin Jumat masih distribusi ya, ZP, PD, LG jualan, jadi perlu hati-hati bisa aja MTEK breakdown. Kalau mau breakdown mending wait and see aja, jangan buru-buru buat masuk di MTEK ya, karena masih distribusi. Coba kita cek dari awal, dari bottomnya ini, dari 4 Juli. Kita cek dari 4 Juli. Kalau dilihat dari 4 Juli juga 4 Juli juga distribusi MTEK ya. PD, YP, ZP jualan dan bandarnya paling ini YP, CCPD juga untuk valuasinya paling besar dan dia juga pada jualan. Yang transaksi paling besar yang nampung hanya YU aja, YUOD yang nampung. Jadi perlu hati-hati untuk MTEK, malah sahamnya ini masih cenderung distribusi ya, jangan tapi jadi jangan buru-buru buat masuk ya. Oke, itu untuk saham MTEK. Disclaimer kalau besok Senin mau masuk ya. Selanjutnya kita cek saham INKP. INKP udah di harga 8.000 ya. Secara teknikal untuk INKP ini fundamentalnya cukup bagus ya kalau untuk INKP ini. Oke, untuk secara teknikal INKP support terdekatnya ada di cukup udah mau breakout resist ya. Jadi kalau mau masuk INKP mending nunggu breakout 8.000 aja. 8.025 nunggu breakout di atas 8.025 untuk INKP. Karena supportnya cukup jauh ya, ini supportnya ada di harga 7.650 untuk INKP. Kalau berhasil breakout di atas 8.025 ngejar area resisten selanjutnya 8.475. Oke, itu untuk INKP secara teknikal. Kalau kita lihat perdagangan kemarin Jumat, untuk INKP kemarin Jumat di akumulasi XL, ZR, PD malah yang akumulasi kok retail ya, ini retail atau bandar nih ya. Saya agak kurang yakin ada akumulasi, cuman yang akumulasi XL untuk INKP. Kalau kita cek dari bottomnya ini dari tanggal 8 Juli ya. Coba kita cek dari 8 Juli. Kalau dari 8 Juli INKP malah distribusi loh. Jadi perlu hati-hati, ini CCYUBK jualan.
KZCSZP yang net buy ya. Jadi BK-nya ini yang oh tadi belum direfresh lupa. Jadi untuk INKP itu ada yang akumulasi ya. Jadi yang akumulasi ada BK, KZ, ZP ya. Jadi untuk INKP dari sini ini yang akumulasi BK. BK. Ini BK net buy 60,7 M, average harganya di 7.705. 7.700 ya udah floating profit untuk BK ya kalau kita cek dari tanggal 8 Juli. Jadi mudah-mudahan untuk INKP besok Senin bisa breakout resisten, kemudian kalau mau masuk disclaimer bisa pasang antisipasi, kalau berhasil breakout ya pasang antisipasi sedikit di bawah support. Mungkin di harga 8.000 atau 7.975. Oke, itu untuk INKP. Selanjutnya ya kita cek yang terakhir saham Raja. Wah, untuk saham Raja udah naik tinggi aja ya. Ini udah naik cukup tinggi untuk saham Raja dan 2 hari terakhir ini koreksinya cukup dalam ya. Koreksi. Kira-kira koreksinya sampai berapa? Oke, pakai ini. Pakai ini ya. Untuk saham Raja secara teknikal kita lihat aja besok Senin ya. Kalau dia bisa breakdown di bawah 935 bisa ngejar area support selanjutnya di 805. Dan untuk saham Raja ini karena ya coba kita cek untuk perdagangan kemarin Jumat yang distribusi siapa kok bisa turun. Oh, untuk saham Raja ini turunnya ini disertai dengan akumulasi ya. Ini IF akumulasi 11,1 M cukup banyak. Dan yang jual ada BB, YU, YP, MG. Jadi masih ada yang ngumpulin barang ya. IF malah netbuy cukup banyak 11 M. Kita cek coba dari tanggal atasnya ini tanggal 12 Agustus. Kalau dari tanggal 12 Agustus MG AK jualan ya, kemudian yang masuk PD. Ya, jadi untuk Raja besok Senin tunggu aja kalau dia mantul di nggak bisa breakdown di bawah support ya mungkin akan konsolidasi atau naik ya. Tapi kalau breakdown di bawah support di bawah 935 bisa ngejar penurunan selanjutnya ke area 800 ya itu untuk saham Raja. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan selamat berakhir pekan.